أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man saru ala nahjihi ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin, amma ba'd. Jemaah kaum muslimin dan muslimah Masjid As-Salam yang senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan ini Allah kembali memudahkan kita untuk bersilaturahim, bermajlis ilmu di tempat yang mulia ini, dan mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini menjadi sebab kita dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surganya. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di antara salah satu keutamaan bermajlis ilmu, ya. Kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Tidaklah suatu kaum duduk di salah satu masjid, ya, dan bermajlis di dalamnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa yatadarasunahu bainahum, dan mereka saling belajar, ya, mempelajari ilmu agama Allah, mempelajari tentang syariat Allah, mempelajari tentang hal-hal yang berkaitan dengan agama ini. Illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali akan turun kepada orang-orang tersebut ketenangan dari Allah. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan orang-orang yang bermajlis ilmu akan turun kepada mereka rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa hafathumul malaikah, dan orang-orang yang berada di dalam majelis ilmu itu, kata Nabi, dinaungi oleh para malaikat, ya, dinaungi oleh para malaikat. Wa dzakarahumullahu fi man indah, kemudian mereka akan disebutkan nama-namanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Para malaikat itu menyebutkan, ya Allah, fulan hari ini berada di atas majelis ilmu. Ya Allah, hari ini fulan sedang bermajelis ilmu. Disebutkan nama-namanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan belum lagi Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh jalan dalam rangka menuntut ilmu agama Allah, mencari ilmu agama Allah, mempelajari ilmu agama Allah, kecuali Allah akan mudahkan jalan mereka akan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang kita harapkan, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Baik, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, atau Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, alhamdulillah setelah beberapa kali kita berhalangan untuk bermajelis, dan alhamdulillah pada hari ini kita akan melanjutkan, ya, melanjutkan kajian kita atau materi kita masih seputar yang berkaitan dengan
pelaksanaan ibadah haji dan umroh. Ya, alhamdulillah ya, sebagian udah pernah haji. Bapak udah haji, alhamdulillah, masya Allah. Yang udah haji, insya Allah tahu tentang bagaimana pelaksanaannya. Ya, hanya saja di sini kita akan mempelajari tentang hal-hal yang berkaitan dengan ibadah haji itu apa saja rangkaiannya. Dan bagi yang sudah berhaji, ini disunnahkan juga mereka untuk mentadaburi kembali amalan-amalan haji tersebut. Ya. Dan pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang syarat-syarat ya wajib haji, syarat-syarat di mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan seseorang itu untuk melakukan wajib haji. Dan pada kesempatan ini kita akan masuk pada pembahasan mawaqitul hajj, waktu dan tempat pelaksanaan haji. Karena ibadah itu, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari segi waktu dan tempat itu terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, ibadah yang waktunya khusus, tempatnya khusus. Seperti apa? Seperti pelaksanaan ibadah haji. Ya, waktunya khusus kapan? Waktunya itu 3 bulan dia, dimulai dari Syawal, Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. Ini waktu-waktu untuk melaksanakan ibadah haji. Dan tempatnya pun khusus, yaitu di mana? Ya, di Mekah Al-Mukarramah. Tidak boleh dilaksanakan di tempat selain itu. Ya, misalnya mau haji itu dilaksanakan di Jawa misalnya, nggak bisa. Haji itu mau dilaksanakan di mana? Di Pakistan misalnya atau di tempat-tempat lain, maka ini tidak dianggap sebagai haji. Karena haji itu adalah ibadah yang memiliki waktu khusus dan juga tempat yang khusus, ya. Kemudian bentuk yang kedua adalah ibadah yang khusus dan tempatnya di mana saja, seperti sholat. Ya, ini dia memiliki waktu yang khusus, tapi tempat boleh di mana saja. Ya, waktu zuhur ya di waktu zuhur. Ya, waktunya khusus, waktu subuh, maghrib, isya, subuh, ya, kemudian asar. Ini memiliki waktu-waktunya masing-masing. Tidak boleh seseorang mengerjakan ibadah sholat di luar daripada waktu sholat. Karena di antara syarat sahnya sholat itu adalah dikerjakan pada waktunya. Tetapi tempatnya boleh di mana saja. Ya, mau di Mekah, mau di Indonesia, mau di mana saja, itu tempatnya bebas. Ya, jadi itu yang pertama tadi, ibadah yang khusus dengan waktu yang khusus, yaitu haji. Yang kedua, ibadah yang memiliki waktu khusus tapi boleh di mana saja. Ya, boleh di mana saja. Selain daripada sholat, juga ibadah puasa. Waktu yang khusus yaitu pada bulan Ramadan. Boleh dikerjakan di mana saja. Ya, yang penting dikerjakan di bulan Ramadan. Mau dikerjakannya di Indonesia, mau dikerjakannya di Mekah, mau dikerjakannya di India dan semua tempat. Ya, ketika masuk bulan Ramadan, ya, dan waktunya memang khusus pada bulan Ramadan saja. Ya, kemudian bentuk yang kedua adalah ibadah yang tidak memiliki waktu khusus tetapi tempatnya khusus. Ya. Boleh dikerjakan kapan saja tapi tempatnya khusus. Seperti apa? Ibadah apa? Nah, ada yang tahu? Waktunya kapan saja tapi tempatnya khusus. Umroh, ya, diantaranya adalah umroh. Sepanjang tahun itu kita boleh untuk mengerjakan umroh, ya. Dari 1 tahun penuh kapan saja kita mau, waktunya terserah, ya, mau dari awal bulan, tengah bulan, akhir bulan, tetapi waktu untuk tempat untuk melaksanakan umroh itu khusus. Tidak boleh dikerjakan di tempat lain. Umroh itu hanya boleh dikerjakan di mana? Di Mekah, ya. Kemudian nanti ada ibadah-ibadah yang lain yang dilakukan di Madinah juga, ya.
Jadi ibadah yang dilakukan untuk umroh itu adalah khusus untuk dilakukan di Masjidil Haram. Nah, kemudian yang keempat adalah waktunya bebas, tempatnya juga bebas. Waktunya bebas, tempatnya juga bebas. Mau kapan saja dan juga tempatnya di mana saja. Kira-kira ibadah apa itu? Zikir, baca Quran, apalagi sedekah, ya. Mau di tempat di mana saja, kapan saja itu boleh dilakukan. Nah, jadi itu jemaah yang dimuliakan Allah, ibadah itu ditinjau dari segi tempat dan waktu, dia memiliki 4 bentuk, ya. Nah, yang jadi bahasan kita adalah tentang permasalahan haji. Karena haji ini adalah ibadah yang khusus, waktunya khusus dan juga tempatnya khusus, maka tidak boleh seseorang itu mengerjakannya selain daripada waktu yang sudah ditentukan dan juga tempat yang sudah ditentukan. Nah, seperti halnya ibadah sholat, sholat itu memiliki waktu khusus, maka haji juga memiliki waktu khusus yang menjadi batasan daripada waktu-waktu haji tersebut, ya. Nah, maka sekarang kita akan menyebutkan tentang yang pertama yang berkaitan dengan waktu pelaksanaan haji. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 189 dan juga Al-Baqarah ayat 197. Ini yang berkaitan dengan waktu, kapan waktu pelaksanaan haji itu dilaksanakan. Kata Allah Subhanahu wa taala, yas'alunaka 'anil ahillah. Mereka bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang bulan sabit, ya, tentang perhitungan bulan. Katakanlah, ya, qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj. Katakanlah bulan itu adalah penentu waktu bagi manusia dan pelaksanaan haji. Nah, sehingga dalam ayat ini jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bulan Hijriah itu penentu waktu bagi setiap ibadahnya kaum muslimin. Ya, kalau di kita itu namanya melihat hilal, anak bulan. Nah, sehingga ketika pergantian bulan, maka akan ada ibadah-ibadah yang lain yang dikerjakan sesuai dengan bulannya. Contoh misalnya bulan Ramadan, maka awal bulan Ramadan itu ditentukan dengan cara melihat anak bulan atau kita sebut dengan hilal. Ketika masuk bulan haji juga itu ditentukan dengan melihat anak bulan hilal untuk menentukan awal Dzulhijjah, awal Dzulhijjah, kemudian untuk mengerjakan amalan-amalan haji, dan itu berpengaruh nanti tanggal 9 Dzulhijjah, 8 Dzulhijjah, 9 Dzulhijjah sampai dengan seterusnya. Nah, dalam semua bentuk ibadah, kata Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini adalah yas'alunaka 'anil ahillah. Kalau ada yang bertanya kepada kita tentang bulan sabit, ya, jadi tidak dilihat dari matahari. Waktu dalam syariat kita itu dilihat dari bulan. Ya, bulan itu selama 1 bulan penuh dia akan berganti nanti. Bisa jadi 28 hari, bisa jadi 29 hari. Ya. Kemudian qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj. Jadi waktu anak bulan itu adalah tanda dari Allah Subhanahu wa taala untuk melihat waktu-waktu untuk mengerjakan suatu ibadah. Semisal tadi puasa, haji, ini Allah Subhanahu wa taala sebutkan. Nah, kemudian juga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 197. Al-hajju asyhurum ma'lumat. Haji itu adalah bulan-bulan yang sudah ditentukan. Ya, haji itu adalah bulan-bulan yang sudah ditentukan. Kapan bulan-bulan haji itu? Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu menyebutkan bulan-bulan haji itu dia dimulai dari Syawal. Nah, ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, bulan haji itu bukan hanya sekedar di Dzulhijjah. Ya, Dzulhijjah itu puncaknya. Tetapi ketika seseorang ingin melaksanakan haji ketika masuk bulan Syawal, dia sudah boleh untuk menunaikan atau untuk memulai perjalanannya untuk melaksanakan ibadah haji, ya, terutama haji qiron dan juga haji tamattu, ya. Nah, ketika bulan Syawal ini mereka mulai, biasanya orang dulu jemaah yang dimuliakan Allah enggak kayak kita sekarang.
Kita kan udah pesawat 7 jam selesai dari Indonesia ke Saudi, 7 jam nyampe. Dulu orang pakai kapal itu bisa berbulan-bulan melewati laut. Ya. Maka mereka memulai perjalanan itu 2 bulan atau 3 bulan sebelumnya. Makanya di sini disebutkan oleh Ibnu Umar, dimulainya bulan haji itu adalah dimulai dari bulan Syawal. Berarti 2 bulan sebelum masuk Dzulhijjah. Nanti ada Syawal, Dzulqa'dah, baru Dzulhijjah. Ya, sehingga ada waktu yang panjang bagi mereka untuk menyiapkan amalan-amalan hajinya. Nah, di sini juga Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu menyebutkan, ya, termasuk tuntunan di dalam Islam, tuntunan Nabi Shallallahu alaihi wasallam, tidaklah seorang itu ketika melaksanakan haji dan umroh, ya, berihram atau berniat haji kecuali pada bulan haji tersebut, ya. Jadi kalau dia ingin berangkat haji, maka pastikan masuk daripada waktu-waktu haji tersebut. Jadi tidak boleh seseorang itu meniatkan untuk melaksanakan ibadah haji di bulan selain daripada 3 yang tadi kita sebutkan. Yaitu apa? Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Kapan seseorang boleh mulai untuk meniatkan dirinya berhaji? Ketika masuk bulan Syawal, ya, walaupun misalnya sudah daftar puluhan tahun, daftar dari 2010, keluar namanya di 2020 misalnya, ini kan waktunya sangat lama. Maka ketika dia keluar namanya tersebut, maka dia mulai untuk meniatkan perjalanan hajinya itu minimalnya itu di bulan apa? Di bulan Syawal, ya. Jangan sampai mendekati juga dengan keluar daripada bulan-bulan tersebut, ya. Baik, kemudian jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maksudnya adalah, ya, tidak termasuk sunnah seseorang berniat haji di luar daripada bulan-bulan tersebut, ya. Tidak termasuk daripada sunnah Nabi ketika seseorang berniat haji daripada luar daripada bulan-bulan yang disebutkan tadi, ya. Nah, adapun di di bulan Dzulhijjah itu adalah puncaknya amalan haji, ya. Misalnya tanggal 8 Dzulhijjah orang udah mulai menuju ke Mina, kemudian nanti puncaknya lagi di tanggal 9 Dzulhijjah orang-orang sudah berada di Arafah. Dan itu yang paling inti daripada ibadah haji itu adalah ketika wukuf di Arafah. Seseorang kalau ketinggalan ibadah haji atau ketinggalan wukuf di Arafah, maka tidak dihitung sebagai haji. Tapi kalau masih mendapati wukuf di Arafah, hajinya masih sah, ya. Nanti akan kita bahas juga terkait dengan mekanisme pelaksanaan ibadah haji. Nah, itu waktu haji itu adalah 3 bulan dari tadi yang kita sebutkan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Maka tidak benar kalau ada yang mengatakan bulan haji itu cuma di Dzulhijjah saja. Enggak, dimulai dari Syawal, kemudian Dzulqa'dah, baru Dzulhijjah, 3 bulan waktunya. Kemudian yang kedua adalah tempat pengambilan niat daripada ibadah haji. Ya, tempat pengambilan niat daripada ibadah haji dan umroh. Karena batas kota Mekah itu jemaah yang dimuliakan Allah, sebagaimana Nabi Shallallahu alaihi wasallam sebutkan, kota Mekah ini adalah kota haram. Apa yang dimaksud dengan kota haram? Di dalamnya tidak boleh terjadi kezaliman, tidak boleh membunuh, tidak boleh berburu, tidak boleh berbuat zalim. Diharamkan untuk melakukan kezaliman di dalam kota haram tersebut, ya. Dan orang yang berbuat zalim di kota haram tersebut, dia akan mendapatkan dosa yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, Nabi Shallallahu alaihi wasallam memberikan batasan-batasan haram. Sehingga ketika seseorang ingin melaksanakan ibadah haji dan umrah di luar daripada batas haramnya kota Mekah itu, maka dia harus mengambil niat di tempat-tempat yang sudah ditentukan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Baik itu ketika melaksanakan haji ataupun melaksanakan umrah. Nah, yang pertama, Nabi Shallallahu alaihi wasallam menyebutkan, ya, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam, ya, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, Nabi Shallallahu alaihi wasallam memberikan batasan, ya, penduduk Madinah itu namanya Dzulhulaifah.
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan batasan haram bagi penduduk Madinah itu, batas antara Mekah dan Madinah untuk orang itu mengambil niat umrohnya itu namanya Dzulhulaifah. Ya, di sana nanti akan ada masjid. Kemudian di masjid itu ya kita disunahkan untuk sholat ya 2 rakaat. Mau itu nanti kalau masuk waktunya itu sholat wajib. Kemudian kalau tidak di waktunya bisa sholat tahiyatul masjid atau sholat duha dan lain sebagainya. Ya, jadi bertepatan dengan waktu kita masuk ke tempat itu. Nah, pada saat orang sudah masuk ke tempat itu, maka disunahkan bagi mereka untuk melafazkan niat daripada apa yang ingin mereka kerjakan. Kalau umroh berarti niatnya untuk umroh. Labbaik Allahumma umratan. Karena nanti akan ada konsekuensinya kalau tidak melafazkan niat pada saat masuknya tempat ihram tersebut. Ya, misalnya setelah lewat daripada tempat ihramnya baru dia melafazkan niat, nanti akan ada konsekuensinya. Nah, makanya disunahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat masuk ke tempat ihram tersebut, ya, berarti dari penduduk Madinah tadi tempat itu namanya apa? Dzulhulaifah. Ya, kalau orang Indonesia kenalnya itu dengan Bir Ali. Jadi setiap penduduk Madinah yang ingin berangkat ke Mekah dalam melaksanakan haji dan umrah, maka mikotnya, tempat batasannya boleh melakukan hal-hal yang dilarang itu di situ. Karena nanti akan ada larangan haji dan umrah. Sangat banyak larangannya. Di antaranya misalnya seperti mencabut-cabut kumis, kemudian mencabut-cabut rambut. Di luar batasan haram itu masih diperbolehkan. Tetapi nanti setelah masuk ke batasan haram yang tadi kita sebut dengan Dzulhulaifah dari Madinah, semua larangan itu berlaku. Tidak boleh lagi menggunakan wangi-wangian, tidak boleh lagi untuk menutup kepala, banyak sekali larangannya. Nanti akan kita sebutkan. Makanya ada namanya batasan haram. Nah, di luar daripada itu, sebelum dia masuk ke tempat mikot tadi, masih diperbolehkan bagi dia untuk menggunakan wangi-wangian, kemudian masih diperbolehkan menutup kepalanya, kemudian masih diperbolehkan untuk memakai celana. Tetapi ketika dia sudah sampai di situ, semua larangan-larangan haji dan umroh itu berlaku. Kalau dia melanggar daripada larangan haji dan umroh tersebut, maka akan ada konsekuensinya lagi nanti. Ya. Nah, jadi penduduk Madinah mikotnya di mana tadi? Namanya Dzulhulaifah. Ini batasan tempat haram yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam letakkan bagi penduduk Madinah. Kemudian yang kedua, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meletakkan bagi penduduk Syam itu namanya Juhfah. Ya, bagi penduduk dari arah Syam itu. Syam itu terdiri dari apa? Suriah, Lebanon, kemudian Suriah, apalagi Lebanon, Palestina, ya, yang dari arah Syam, ya, Suriah, Palestina, Lebanon, dan juga apa satu lagi? Yaman enggak? Yordan, benar, ya. Jadi ini adalah batasan haram yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam letakkan bagi penduduk Syam. Ya. Kalau tadi Palestina, kemudian Lebanon, Yordan, sama apa tadi satu? Suriah. Ya. Jadi ini adalah negara Syam dulu. Ya. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dulu menyebutkan keempat negara ini adalah bagian daripada Syam seluruhnya. Tetapi karena suatu kejadian negara-negara ini terpecah dan menjadi negara masing-masing. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meletakkan batasan ini untuk ahlu Syam tadi, yang orang-orang yang datang dari jalur mereka, itu namanya Juhfah. Nah, dari arah Syam sampai menuju Juhfah itu masih diperbolehkan bagi mereka untuk mengerjakan larangan-larangan umroh karena belum masuk tempatnya. Boleh memakai wangi-wangian. Jadi nanti kalau Bapak Ibu ada yang umroh, ya, sebelum masuk tempat mikotnya masih diperbolehkan melakukan larangan-larangan, karena nanti akan ada larangan-larangan haji dan umroh. Kemudian yang ketiga, bagi penduduk Najd. Najd itu adalah dari arah Riyadh, dari arah Taif, itu mereka mengambil mikot atau niat haji dan umrohnya itu namanya Qarnul Manazil. Mereka akan sampai di tempat itu. Bagi yang misalnya Bapak Ibu nanti melaksanakan umroh atau haji,
yang turunnya dari Riyadh atau yang landingnya dari Riyadh pasti akan mengambil mikot di namanya Qarnul Manazil. Nanti turun di situ, kemudian setelah selesai sholat seperti yang tadi kita sebutkan, lalu melafazkan niat untuk haji dan umroh. Kalau haji, labbaik Allahumma hajjan. Kalau umroh, labbaik Allahumma umrotan. Ya, jadi dari arah Riyadh dan juga dari arah Taif itu namanya Qarnul Manazil. Nah, ini tempat-tempat harus kita hafal karena di sini juga di antara tempat-tempat bersejarah yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebutkan. Kemudian yang datang dari arah Yaman, ini yang datang dari arah Asia biasanya. Yaman, kemudian India, Pakistan, Cina, dan kita kalau melewati batasan itu dengan pesawat, kita nanti mikotnya di atas pesawat. Jadi sejajar dengan tempat mikot itu di atas pesawat, maka kita melafazkan niat. Makanya jemaah umroh atau jemaah haji yang turunnya langsung Jeddah, itu mereka mengambil niat haji dan umrohnya di atas pesawat. Ya, jadi di atas pesawat yang sejajar dengan tempat mikot tadi. Karena tidak melewati tempat mikot yang lain, hanya dari situ. Namanya Yalamlam. Ya, jadi tempat mikotnya orang Yaman itu namanya Yalamlam, atau yang datang dari jalur Yaman itu. Seperti tadi India, Pakistan, kemudian Cina, Jepang, dan kita Indonesia yang melewati jalur itu, maka mikotnya di atas pesawat. Ya, mikotnya di atas pesawat. Jadi nanti biasanya akan diingatkan, dan sebelum masuk ke tempat mikot itu, ya biasanya sudah dikasih tahu laki-laki sudah tidak ada lagi yang berbau larangan-larangan ihram. Semua pakaiannya sudah dilepas, kemudian tidak boleh lagi memakai wangi-wangian dan lain sebagainya. Semua sudah bersiap untuk melaksanakan haji dan umrah. Nah, itu namanya Yalamlam yang dari Yaman. Dan kemudian dari negara Irak, yang datang dari Irak, Basrah, kemudian yang dari jalur mereka itu namanya Dzatu Irq. Jadi Mekah itu jemaah yang dimuliakan Allah sudah dikelilingi tempat-tempat haram dari segala penjuru. Jadi ketika orang-orang ingin melakukan haji dan umrah dari daerah yang mereka masing-masing, maka tempat mengambil mikotnya adalah di tempat-tempat yang tadi kita sebutkan. Dari Madinah sudah ada yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam letakkan namanya Dzulhulaifah atau Bir Ali. Kemudian dari dari Syam itu Juhfah namanya. Yang karena kalau cuma diletakkan satu tempat mikot, semuanya akan harus muter, ya. Makanya Mekah itu dikelilingi dengan tempat mikot dari segala penjuru arah, sehingga memudahkan kita untuk melaksanakan ibadah haji dan umrah, jadi tidak dalam satu pintu. Nah, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan Nabi Shallallahu alaihi wasallam menyampaikan kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam, dan bagi orang yang dari luar yang melewati negeri tersebut, maka tempat mikotnya adalah dari batas yang dia lewati. Dan bagi orang yang tinggal lebih dekat dengan Mekah, maka mikotnya dari tempat mereka. Ini dalam pelaksanaan haji, ya. Jadi orang yang ada di dalam Mekah itu mikot mereka itu dari tempat mereka masing-masing, kecuali dalam pelaksanaan umroh. Umroh itu mereka harus keluar dulu dari batas haram, kemudian mereka mengambil niat dari tempat, dari yang paling terdekat batasan haram itu di Tan'im. Ya, jadi kalau Bapak Ibu yang sudah pernah haji dan umroh, itu di Tan'im itu ada yang namanya Masjid Aisyah di sana. Jadi orang di situ turun untuk melaksanakan sholat 2 rakaat, kemudian mengambil niat dan selesai semuanya untuk melaksanakan ibadah haji dan umroh dengan cara memakai ihram, kemudian melepas semua larangan-larangan itu. Nah, itu untuk ahlu Mekah. Nah, itu tempat-tempat yang akan dilalui oleh orang-orang yang melaksanakan ibadah haji dan umroh. Tadi waktunya sudah kita tentukan. Haji itu waktunya kapan? Dimulai dari bulan Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Kemudian adapun umroh waktunya kapan? Sepanjang tahun. Tapi ada waktu yang paling afdal dalam melaksanakan umroh itu adalah waktunya di bulan Ramadan. Ini waktu yang paling besar pahalanya yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam,
seseorang yang umroh di bulan Ramadan itu seperti haji bersamaku. Subhanallah. Pahalanya orang yang melaksanakan umroh di bulan Ramadan itu seperti haji bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis ini bukan bertujuan untuk ketika seseorang misalnya umroh di bulan Ramadan menggugurkan hajinya, enggak. Hanya saja pahala yang dia dapatkan itu sama seperti pahala haji bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak bermaksud untuk apa? Menggugurkan haji. Tapi keutamaan yang dia dapatkan adalah pahalanya seperti haji bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karenanya jemaah yang dimuliakan Allah, kalau kita punya rezeki, ya kita diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu Wa Taala atau keluasan rezeki, kita benar-benar berusaha untuk bisa meraih daripada keutamaan tersebut. Ya, karena keutamaannya pahala yang dijanjikan itu adalah seperti umroh bersama haji, ya bukan umroh, seperti haji bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan tentu kita semua pengen haji bersama Nabi, tapi karena Nabi sudah wafat, kemudian sangat jauh zamannya dengan kita, maka amalan yang bisa kita maksimalkan adalah umroh di bulan Ramadan. Itu pahalanya seperti haji bersama Nabi. Ya, sungguh besar pahalanya. Itu waktu yang paling afdal, tapi waktu-waktu yang lain juga mendapatkan keutamaan yang luar biasa. Nah, kemudian yang tadi kita sebutkan, tempat mikot tersebut adalah dengan batasan-batasan yang tadi kita sebutkan. Ya, jadi ada waktu dan tempat. Makanya tadi kita sebutkan amalan haji itu memiliki tempat khusus dan juga memiliki waktu khusus. Adapun umroh dia memiliki waktu yang luas tapi tempatnya khusus. Baik, kemudian jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dilarang pula berihram sebelum mikot. Tidak boleh seseorang itu mengambil niat sebelum tempat yang sudah ditentukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, misalnya sebelum sampai tempat mikot, dia udah niat duluan untuk melaksanakan umroh, sehingga nanti pada saat sampai tempatnya dia tidak niat lagi. Ya, atau kelewat, udah nyampe tempat ihram kemudian kelewat. Ya, ini ada konsekuensinya masing-masing. Ya, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika sudah melewati mikot, maka dia diperbolehkan atau dia tidak diperbolehkan dalam Islam, yakni tidak benar pelaksanaannya sampai dia kembali ke tempat mikot tersebut. Jadi ada sunnah yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentukan. Kalau seseorang itu melewati tempat mikot yang tadi disebutkan oleh Nabi, misalnya dari Madinah. Madinah kan tempat mikotnya tadi di mana? Dzulhulaifah. Lalu dia tidak singgah di situ dan langsung melewati daripada tempat mikotnya. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dia berdosa. Tidak ada cara lain bagi dia untuk menebus dosa itu kecuali dia dengan kembali ke tempat itu dan mengambil ulang niatnya. Ya, itu kalau kelewat. Ya, jadi kalau dia kelewat, dia harus kembali dan mengambil ulang niatnya. Kemudian yang kedua kata para ulama, tapi kalau dia kelewat, ya udah kelewat, kemudian baru dia mengucapkan niat. Ternyata yang dia lewati ini dengan menggunakan kereta cepat. Kan sekarang udah ada dari Madinah itu menuju Mekah menggunakan kereta cepat. Kalau pakai bis, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, perjalanan itu sekitar 6 sampai 7 jam dari Madinah ke Mekah. Menggunakan kereta cepat 2 jam itu sampai. Kecepatannya bisa sampai 300 km per jam. Ketika di dalam kereta cepat itu melewati tempat mikot hanya sekejap. Gitu. Ya, maka kata para ulama, kalau seseorang itu terlewatkan dari tempat mikot dalam mengambil niat ihramnya, karena di tempat mikot itu wajib kita mengambil niat dengan mengucapkan labbaik Allahumma umratan, tiba-tiba terlewat. Maka apa yang harus dia lakukan? Ternyata kata para ulama, dia berdosa dari hal itu kalau sengaja dilakukan dan tidak perlu menggantinya dengan apa-apa. Dia tetap hajinya sah atau umroh yang dia lakukan itu sah, hanya saja dia berdosa dari sisi tidak bertepatan dengan tempat ihram. Jadi ini kalau misalnya ada yang kelewat, maka tidak usah panik. Ustaz, saya kelewat nih dan nggak sengaja tadi misalnya. Ya, apalagi kalau dengan tidak sengaja.
maka itu umrohnya tetap sah atau hajinya tetap sah, hanya saja dia melakukan dosa. Nah, ini yang berkaitan dengan permasalahan niat umroh dan haji. Ya, niat umroh dan haji maka harus dilafazkan pada tempat yang disebut dengan mikot tadi. Dan kalau dia kelewat, ya, kalau dia kelewat maka konsekuensinya dua. Kalau dia mampu untuk kembali, maka itu lebih afdal. Dia mampu untuk kembali mengambil niat di tempat mikotnya, atau kalau dia misalnya qadarullah terlewatnya begitu cepat dan tidak bisa untuk kembali, maka dia cukup beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan insyaallah kata para ulama, umroh yang dia lakukan atau haji yang dia lakukan tetap sah. Ya, ini hukumnya kalau dia terlewat dan tidak bisa untuk kembali. Baik, kemudian jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau sengaja, ya ini konsekuensinya kalau sengaja dia melanggar perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan berdosa, sengaja untuk mengambil niat sebelum ihram atau sengaja melewati daripada tempat mikot tersebut. Jadi seperti yang tadi kita sebutkan, tempat mikot yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam letakkan itu disitulah sunnahnya. Tapi kalau ada orang yang sengaja, udah biar duluan aja, biar nanti pas di situ tinggal istirahat misalnya, atau misalnya disengajakan biar nanti lewat sedikit nggak apa-apa, maka ini ancaman besar dari Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnah." Orang yang sengaja melanggar perintah Nabi, mereka akan mendapatkan dosa di sisi Allah Subhanahu wa taala dan disediakan azab di akhirat. Maka tidak boleh sengaja dalam mengakhirkan mikot dan juga tidak boleh sengaja dalam mendahului mikot. Ya, jadi ini pelajaran penting bagi kita yang hendak nanti melaksanakan ibadah haji dan umroh, harus benar-benar pas. Makanya ketika saya biasanya menemani jemaah, saya lebih condong jemaah itu berangkat menggunakan bis. Karena kalau pakai bis dari Madinah kemudian menuju Mekah itu kita bisa berhenti di situ. Bisa berhenti kemudian sholat dan mengambil niat dengan sempurna. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan para sahabatnya ketika dari Madinah, kalau Nabi dulu kan jalan kaki. Ya, ketika sampai di Bir Ali Dzul Hulaifah itu Nabi mandi dulu, kemudian mengganti pakaiannya, kemudian beres-beres dan lain sebagainya di situ. Nah, sehingga kerasa bagaimana perjuangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, baru nanti setelah selesai daripada tempat mikot itu kemudian berjalan dan melafazkan niat. Berbeda dengan menggunakan kereta, itu biasanya sekejap. Ya. Dan kalau tidak bisa pas dengan apa yang ada di mikot, misalnya karena terlalu cepat, biasanya pembimbing itu mengarahkan sebelum kita sampai di mikot, ya 5 menit setelah kereta jalan itu biasanya udah diarahkan untuk niat. Ya. Jadi ya benar-benar tidak bisa pas gitu posisinya karena dengan keadaan kereta yang begitu cepat. Sama dengan pesawat, itu kalau telah sedikit kelewat, kalau cepat sedikit lebih dulu kita melafazkan niatnya. Ya, jadi itu diantara kemudahan juga yang Allah Subhanahu wa taala berikan bagi orang-orang yang hendak melaksanakan ibadah umroh. Baik, kemudian jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang berikutnya yang berkaitan dengan ya yang tadi kita sebutkan tentang ketika ihramnya melewati mikot, ini tidak ada masalah kalau dia lupa, ya. Nah, sekarang kita akan membahas tentang tata cara berihram di mikot, ya. Haji itu dia memiliki tiga bentuk. Yang pertama adalah haji qiron, yang kedua haji tamattu, yang ketiga haji apa? Haji ifrad, ya.
Yang pertama haji qiran, yang kedua tamattu, yang ketiga ifrad. Qiran itu adalah melaksanakan haji dan umroh dalam satu waktu. Jadi ketika dia ingin melaksanakan haji, dia ikutkan juga niatnya untuk umroh. Jadi langsung menggabungkan dua niat dalam satu pelaksanaan. Ya. Niat umroh juga, niat haji juga, itu namanya haji qiran. Dan nanti dia membawa sesembelihan. Kemudian yang kedua namanya haji tamattu. Apa itu haji tamattu? Haji yang dipisah antara umroh dan juga hajinya. Dan yang disunnahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dua bentuk haji ini, dan ini yang paling afdal. Karena dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyampaikan bahwasanya al-umratu fil haji yaumal qiyamah. Umroh itu di antara rangkaian daripada ibadah haji sampai hari kiamat. Umroh dan haji ini adalah satu rangkaian. Jadi ketika seseorang ingin melaksanakan haji, di antara sunnah Nabi itu adalah harus dengan umroh dulu. Kalau ifrad itu hanya haji sendiri tok. Nah, ifrad itu nanti boleh dikerjakan dengan beberapa alasan yang memang tidak menentukan. Tapi yang menjadi sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, haji itu yang paling afdal adalah haji qiran dan juga haji tamattu. Dan lebih afdal daripada itu adalah tamattu. Ya. Jadi harus ada umroh dulu sebelum haji, karena umroh itu kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di antara rangkaian haji sampai hari kiamat, tidak bisa terlepas. Antara haji dan umroh, ketika seseorang datang untuk melaksanakan haji, dia disunahkan untuk umroh dulu. Ini yang paling afdal. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan al-hajjul mabrur laisa lahu jaza illal jannah. Haji yang mabrur itu enggak ada balasan kecuali kita dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surganya. Jadi balasan orang yang haji yang mabrur itu tidak ada balasan lain jemaah, kecuali apa? Kecuali surga yang Allah Subhanahu wa taala janjikan. Dan bahkan dalam hadis yang lain, orang yang selesai dalam pelaksanaan haji yang mabrur itu seperti ketika dia pulang seperti baru dilahirkan kembali oleh ibunya, karena dosa-dosanya dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala karena saking luar biasa. Ya. Maka di antara hal yang bisa kita lakukan itu adalah mengejar yang paling afdal. Dan yang paling afdal tadi yang kita sebutkan adalah haji qiran, kalau enggak haji tamattu. Nah, biasanya jemaah Indonesia itu mereka hajinya apa? Ada yang haji tamattu, ada juga yang haji qiran. Ya. Nanti kalau haji qiran dia wajib membawa sesembelihannya. Kalau tamattu tidak masalah. Ya. Nah, ini diantara bentuk haji yang afdal untuk dilakukan itu adalah haji qiran dan juga haji tamattu. Nah, haji qiran apa tadi? Haji yang menggabungkan niat umroh dan haji. Kemudian tamattu adalah haji yang dilakukan secara terpisah. Umroh dulu, nanti setelah selesai umroh yang sempurna sampai dengan tahallul, nanti melaksanakan haji lagi. Jadi dipisah. Adapun qiran itu satu niat langsung. Labbaik Allahumma hajjan wa umratan, langsung dua niat untuk dalam satu waktu, dalam satu pelaksanaan. Nah, jadi itu tata cara 3 haji yang biasa dilakukan oleh jemaah haji. Nah, haji ifrad itu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dia itu pilihan yang terakhir. Pilihan yang terakhir setelah tidak bisa mengikuti rangkaian umroh terlebih dahulu. Contoh misalnya begini. Di tanggal 9 Dzulhijjah itu kan orang-orang sudah berkumpul di Arafah. Tanggal 9 Dzulhijjah itu kaum muslimin sudah berkumpul di mana? Di Arafah untuk melaksanakan rangkaian wukuf di Arafah. Dan Nabi SAW menyebutkan al-hajju Arafah. Haji itu adalah berada di Arafah. Ketika seseorang luput dari Arafah, maka sudah tidak dihitung haji. Ya, kalau sudah pergi ke Muzdalifah, kemudian Mina, ya, maka itu sudah tidak dihitung haji lagi kalau dia melewati Arafahnya. Artinya kalau dia haji datangnya tanggal 10 dan langsung ke Muzdalifah nggak bisa. Tapi kalau dia datang kemudian langsung wukuf di Arafah, masih dihitung sebagai haji yang sah. Nah, ketika seseorang datang langsung di tanggal 9 Arafah kan tidak memungkinkan untuk umroh dulu. Ya, maka dia langsung datang untuk wukuf dan tidak untuk melaksanakan umroh, ini namanya haji ifrad. Dia langsung untuk melaksanakan
haji. Jadi dengan kondisi seperti itu. Nah, maka tidak dibenarkan atau menyelisihi sunnah kalau seseorang yang datangnya jauh-jauh hari seperti tadi kita bilang, kita sebutkan datangnya bulan Syawal, tapi dengan niat haji aja kok nggak ada umrohnya, maka ini diantara bentuk tidak mengamalkan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka yang paling afdol kalau dia memiliki kesempatan maka dia umroh dulu, entah itu nanti qiron yang menggabungkan langsung atau dia mengerjakan tamattu yang umroh dulu, nanti haji lagi dia kerjakan seperti itu. Itu yang paling afdal. Nah, qiron itu dikerjakan kalau dengan memiliki alasan tertentu. Jadi bukan pilihan utama dia, tapi adalah pilihan terakhir setelah semua rangkaiannya. Qadarullah misalnya bisa berangkatnya di tanggal segitu, maka dia langsung melaksanakan haji. Nah, ya jadi itu perbedaan antara haji qiron, kemudian haji tamattu dan juga haji ifrad. Nah, kemudian jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa yang tadi kita ucapkan ketika masuk ke tempat mikot? Kalau orang yang umroh itu mengucapkan labbaik Allahumma umratan, itu yang diucapkan labbaik Allahumma umratan, maka sudah selesai niatnya. Maka berlaku semua larangan-larangan daripada ihram tersebut. Kalau orang yang haji, labbaik Allahumma hajjan, labbaik Allahumma hajjan. Nah, itu dicatat nanti niat-niatnya, labbaik Allahumma hajjan. Kalau orang yang haji qiron itu dua, labbaik Allahumma umratan wa hajjan. Jadi umrah dulu baru haji gitu. Nah, itu dia dua. Nah, boleh bagi seseorang untuk mengucapkan pada saat setelah selesai daripada mengucapkan niat umroh tersebut untuk mengucapkan persyaratan. Persyaratan apa? Maksudnya nanti ketika di tengah jalan dia sakit dan tidak bisa melanjutkan hajinya, tidak bisa melanjutkan umrohnya dan ingin mendapatkan pahala yang sempurna seperti umroh walaupun tidak bisa melanjutkan, maka disunahkan bagi dia untuk mengucapkan kalimat syarat. Apa itu? Ya, kalimatnya adalah Allahumma mahilli haitsu habastani. Ya Allah, tempat tahalulku di mana saja engkau menahanku. Maksudnya ketika dia misalnya kan di antara rukun umroh itu adalah di antaranya adalah tawaf, ya, ihram, tawaf dan sa'i. Misalnya dia sakit sebelum dia tawaf, kan tawaf ini kan di antara rukun. Kalau enggak tawaf itu dia tidak dihitung sebagai umroh. Tiba-tiba sebelum tawaf orang itu sakit. Sakitnya sampai enggak bisa jalan, sakitnya sampai harus dibawa ke rumah sakit dan dia harus umroh, maka tempatnya di situ pada saat dia sakit karena tadi sudah mengucapkan persyaratan Allahumma mahilli haitsu habastani, maka tempat tahallulnya dia di situ. Kalau perempuan menggunting sepanjang ruas jari dan laki-laki mempendekkan rambutnya atau menggundulkan rambutnya tanpa harus tawaf, tanpa harus sa'i karena dia sakit, maka dia sudah mendapatkan pahala yang sempurna. Maka itu disunahkan bagi kita setelah selesai mengucapkan niat, maka kita mengucapkan juga syarat Allahumma mahilli haitsu habastani. Ya Allah, tempat tahallulku di mana saja engkau menahanku. Ya. Nanti misalnya sakitnya sebelum dia sa'i, maka nanti tahallul dia sebelum sa'i walaupun tidak mengerjakan rukunnya, tetapi dihitung sebagai umroh yang sah karena dia terhalang oleh sakit. Ya. Tapi kalau dia tidak mengucapkan niat ini, berarti dia konsekuensinya harus selesai semuanya. Karena kalau tidak selesai semuanya belum dihitung sebagai umroh. Makanya disunahkan bagi kita untuk mengucapkan persyaratan tersebut. Ya, kemudian yang berikutnya jemaah yang dimuliakan Allah, kita tambah sedikit.
Ya, ini kayaknya kita akan bahas di pertemuan berikutnya terkait dengan rukun-rukun haji, kemudian wajib haji dan juga larangan-larangan yang menjadi larangan bagi orang yang haji dan umroh. Ketika seseorang melaksanakan haji dan umroh, ada larangan-larangan khusus yang tidak boleh dikerjakan. Ketika seseorang mengerjakan larangan tersebut, ya, dan ini yang biasanya orang-orang susah membedakan, ada larangan yang menyebabkan dia harus membayar denda, ada larangan yang harus menyebabkan dia itu membayar kafarat. Jadi nanti tidak semuanya harus dibayar dengan denda, tapi ada juga larangan-larangan itu yang menyebabkan dia harus cukup membayar kafarat saja, ya. Dan kadang kita temukan juga di lapangan ketika seseorang itu melanggar daripada misalnya larangan umroh, ya mereka langsung membayar dam atau membayar dendanya, dan ini sangat besar sekali dendanya, ya. Padahal itu mengerjakan larangan-larangan yang kata para ulama cukup dengan membayar kafarat. Dan nanti insya Allah kita akan sebutkan tentang permasalahan itu sesuai dengan apa yang disebutkan juga oleh para ulama insya Allah. Tapi barangkali ada yang mau ditanyakan seputar hal yang tadi kita sampaikan. Ya, silakan Pak Haji, Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, insya Allah. Biayanya mahal. Siasatnya gimana tuh? Ya. Pahalanya. Ya. Iya. Masya Allah. Iya, Masya Allah. Tapi pertanyaan yang sangat bagus ya. Kalau kita nunggu haji kan, pertama waktunya sangat lama. Udah gitu sekarang biayanya udah lebih mahal gitu. Sekarang udah berapa haji? 80 jutaan ya? Sekitar segitu. Nanti yang plus 100 jutaan. Nah, itu membutuhkan biaya yang mahal dan juga waktu yang sangat lama. Boleh nggak kita siasat gitu? Kan kalau umroh di bulan Ramadan itu seperti haji bersama Nabi kan pahalanya gitu. Dan kalau kita haji sendiri, ya mungkin pahalanya nggak seperti itu. Karena pahalanya ini haji bersama Nabi itu luar biasa. Ya, pertama, umroh itu adalah amalan pelengkap daripada haji. Yang wajib untuk kita kerjakan itu adalah ibadah haji. Sama halnya seperti sholat. Yang wajib untuk kita laksanakan itu adalah sholat 5 waktu. Ada subuh, ada zuhur, ada asar, ada maghrib, ada isya.
Itu yang wajib. Kalau kita tinggalkan dalam keadaan kita mampu, maka kita berdosa. Dari 5 sholat ini, dia ada amalan pelengkapnya, namanya rawatib. Yang kalau dia jaga, ada yang mengatakan 12, ada yang mengatakan 14 rakaat. Kalau dia jaga, maka Allah akan bangunkan apa? Rumah di surga. Keutamaannya besar juga. Nah, sama halnya seperti tadi. Haji itu adalah amalan yang wajib. Kalau kita mampu untuk melaksanakan ibadah haji dan kita diberikan kesempatan, udah ada kesempatan dan dia mampu dan dia tidak melaksanakan, sebagian para ulama dia termasuk orang yang dosa. Ya, bahkan dosa besar karena menunda ibadah yang harusnya dia bisa. Ada kesempatan, udah ada waktu dan dia tidak mau, maka ini dia telah melakukan dosa kata para ulama. Maka yang wajib untuk dilaksanakan itu adalah yang paling pertama adalah haji, ya. Seperti yang kemarin kita sebutkan, syarat mampu itu kan mampu dari segi harta dan juga mampu dari segi fisik, ya. Fisiknya mampu, hartanya mampu, maka dia telah wajib untuk melaksanakan haji tersebut. Ini yang menjadi kewajiban. Adapun umroh dan bahkan haji ini kan Nabi SAW sebutkan, siapa yang haji dan dia tidak melakukan keburukan di tempat hajinya, maka dia pulang seperti baru dilahirkan oleh kedua orang tuanya. Artinya tidak membawa dosa apa-apa tuh setelah haji. Belum lagi Nabi menyampaikan haji yang mabrur itu tidak ada balasan kecuali dengan surga. Keutamaannya besar. Tetapi masalahnya misalnya sekarang itu kan Ustaz hajinya lama, bisa nunggu sekarang bisa 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun. Itu kita nunggunya lama. Ya boleh nggak kita siasat dengan cukup melaksanakan umroh aja tadi udah menggugurkan haji misalnya? Nggak bisa. Karena umroh itu hukumnya sunnah, tapi pahala yang Allah sediakan ketika haji di bulan Ramadan itu pahalanya aja yang sama. Tidak menggugurkan kewajiban haji. Pahalanya aja yang sama. Pahalanya dia dapatkan besar gitu keutamaannya. Yaitu seperti haji bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maksudnya bukan haji yang menggugurkan kewajiban hajinya, bukan, tetapi pahalanya seperti haji bersama Nabi. Karena saking besarnya keutamaan umroh di bulan Ramadan tersebut, dan dia mendapatkan keutamaan yang besar tersebut karena di bulan Ramadan orang umroh itu nggak mudah. Satu, dengan puasa menahan haus, menahan lapar, kemudian udah gitu juga dituntut untuk melakukan kesabaran untuk menahan hawa nafsunya, menahan laparnya, menahan hal-hal yang berkaitan dengan godaan karena besar, ya berbeda dengan umroh di bulan-bulan yang lain. Kita lapar, kita haus, minum. Orang di bulan Ramadan itu perjuangannya luar biasa, makanya pahalanya juga besar gitu. Nah, maka haji yang umroh yang tadi dilakukan di bulan Ramadan tidak bisa menggugurkan pahala atau tidak bisa menggugurkan kewajiban haji. Dia tetap wajib haji walaupun dia telah melakukan umroh di bulan Ramadan itu berkali-kali gitu. Tapi itu dia mendapatkan keutamaan yang besar. Tapi jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada saat kita melaksanakan ibadah umroh atau haji, kita bukan hanya sekedar untuk melakukan rangkaian ibadah haji dan umroh itu saja. Kita bisa mengejar keutamaan ibadah di 2 tempat suci, yaitu di Masjid Nabawi dan Masjidil Haram. Nabi SAW menyebutkan, siapa yang sholat di masjidku, yaitu di Masjid Nabawi, seperti 1000 kali sholat di masjid yang lainnya. Kita butuh waktu berapa tahun untuk bisa sholat 1000 kali di masjid yang lainnya untuk menyamai 1 kali sholat di sana. Itu keutamaan yang Nabi SAW sampaikan. Kemudian di Masjidil Haram, kata Nabi, kecuali sholat di Masjidil Haram itu pahalanya 100.000 kali, seperti 100.000 kali sholat di masjid yang lainnya. Saya pernah mengkalkulasikan, ini kita butuh waktu 300 tahun untuk keliling sholat di masjid-masjid yang lainnya, butuh waktu 300 tahun untuk menyamai sholat 1 kali di Masjidil Haram. 1 kali aja sholat tuh, 1 kali kita sholat di Masjidil Haram butuh waktu 300 tahun kita untuk sholat di semua masjid di seluruh dunia ini untuk bisa menyamai keutamaan 1 kali aja sholat di Masjidil Haram. Jadi kita berangkat ke situ bukan hanya sekedar mengejar pahala umroh, itu plus juga ya. Umroh itu luar biasa pahalanya. Tapi yang kita kejar juga adalah bagaimana bisa memaksimalkan ibadah di 2 masjid ini yang Nabi SAW sebutkan keutamaannya. Di Masjid Nabawi 1000 kali, kemudian di Masjidil Haram 100.000 kali. Nah, yang sangat disayangkan ketika ada orang yang pergi haji atau umroh,
Mereka lebih memilih untuk misalnya sholat di hotelnya ketimbang sholat di Masjidil Haram. Padahal kesempatan itu sangat terbuka lebar bagi dia dan waktunya terbatas. Berapa hari sih umroh? Misalnya 9 hari, ada yang 12 hari. Itu kesempatan benar-benar dimanfaatkan. Kadang ada yang waktu zuhur malah pergi ke pasar, ada yang waktu asar malah tidur-tiduran di hotel gitu. Maka ini diantara kelalaian sebenarnya, menyia-nyiakan kesempatan. Karena kesempatan itu tidak datang, ya walaupun kedua kalinya belum tentu kita dapat gitu. Maka benar-benar dimanfaatkan kesempatan yang ada. 1 kali, 2 kali dia sholat itu udah berapa subhanallah pahalanya. Makanya ini bedanya kita dengan umat terdahulu. Kalau umat terdahulu diberikan umur panjang untuk bisa melakukan ibadah. Ya misalnya seperti Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh itu jumlah waktu dakwahnya itu 900 lebih tahun, 950 tahun. Ibnu Mas'ud atau Ibnu Abbas menyebutkan umurnya Nabi Nuh aja itu 1000 lebih tahun. Subhanallah, panjang umurnya. Tapi tidak diberikan keutamaan ibadah kayak tadi. Ya, jadi mereka sepanjang hidupnya itu 1000 tahun lebih itu waktunya untuk ibadah kepada Allah. Tapi kita subhanallah diberikan umur yang singkat. Nabi menyebutkan umurnya umatku itu antara 60 sampai 70 tahun. Dan hanya sedikit yang bisa lewat dari 60 itu. Ya kalaupun lewat dari 60 itu subhanallah luar biasa gitu. Nah dalam waktu yang singkat 60 tahun. Tapi diberikan amalan-amalan yang bisa menyamai jumlah umurnya nabi-nabi terdahulu. Ya misalnya seperti puasa Muharram. Seperti yang kemarin kita puasa Muharram itu bisa menghapuskan dosa 1 tahun yang telah lalu. Artinya ada amalan-amalan yang kita diberikan kekhususan oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalnya beribadah di malam Lailatul Qadar, khairun min alfi syahr. Lebih baik daripada 1000 bulan. Itu 1 kali itu salatnya. Siapa yang salat di malam Lailatul Qadar itu atau melakukan ibadah apapun, baca Quran, kemudian ibadah salat itu khairun min alfi syahr. Di malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan berapa? Sekitar 80 lebih ya, 80 lebih tahun. Itu cuma 1 malam tuh. Jadi kita diberikan memang keutamaan-keutamaan yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang tadi kita sebutkan, beribadah di 2 masjid, ini keutamaannya besar dan sangat banyak lagi hal-hal yang bisa kita maksimalkan seperti itu. Nah, jadi kembali ke pertanyaan tadi, umroh yang dilakukan di bulan Ramadan tidak bisa menggugurkan kewajiban hajinya, hanya saja pahalanya saja yang didapatkan. Gitu. Baik, ada lagi? Ya, silakan Bu, masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ciri-cirinya orang yang hajinya mabrur dengan Ya, masya Allah. Luar biasa ini pertanyaannya. Ciri-ciri orang yang hajinya mabrur. Subhanallah, kita semua pengen mendapatkan keutamaan haji yang mabrur. Tapi memang para ulama menyebutkan ada ciri-ciri orang-orang itu yang memang ibadahnya diterima oleh Allah. Bukan hanya sekedar ibadah haji. Misalnya puasa. Bagaimana sih ciri-ciri orang yang puasanya itu diterima oleh Allah? Kemudian haji, bagaimana sih ciri-ciri orang yang hajinya itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Artinya kalau sudah diterima oleh Allah, maka itu menjadi amalan yang luar biasa. Kalau haji menjadi mabrur, kalau puasa menjadi penghapus dosa dan diangkat derajatnya. Nah, kata para ulama, di antara tanda yang terlihat jelas pada orang yang diterima amalannya oleh Allah Subhanahu wa taala, dia istiqomah setelah melakukan amalan tersebut. Ini tanda yang paling jelas. Apa itu? Ketika misalnya dia melakukan haji tadi. Dia melakukan haji, lalu sepulang dari hajinya, dia tidak pernah lagi meninggalkan sholat. Dia tetap istiqomah menjaga keberlangsungan amalannya. Dia tetap menjaga ucapannya. Karena tadi di sana itu di tempat haji, itu kan ada larangan-larangan. Tidak boleh berkata yang buruk, tidak boleh melakukan keburukan, tidak boleh menzolimi orang lain. Itu semua terlarang di sana nanti ketika haji dan umroh. Karena itu bisa mengurangi pahala. Nah, setelah pulangnya dia dari haji, dia menjaga keberlangsungan amalannya tersebut. Sholatnya dijaga, kemudian
amalan hatinya dijaga, amalan lisannya dijaga, itu kata para ulama menjadi salah satu tanda seseorang itu diterima amalannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan orang misalnya habis pulang haji, saya kan udah haji nggak usah sholat. Nah ini orang di antara tanda, bisa jadi di antara tanda dia tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala amalannya. Karena kenapa? Dia sudah meremehkan amalan yang lain. Pulang dari haji udah nggak sholat, pulang dari haji malah menyakiti tetangganya, tidak menjaga lisannya, tidak menjaga hatinya. Maka ini kata para ulama di antara sebab amalan itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena seseorang yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala diterima itu kalau dia bisa menjaga keberlangsungan amalannya. Artinya dia tidak beramal musiman. Contohnya seperti Ramadan. Nanti rajin ke masjidnya, rajin sholatnya 5 waktunya cuma di bulan Ramadan. Habis puasa Ramadan nanti nggak pernah lagi terlihat di masjid. Ini musiman namanya. Kemudian habis puasa Ramadan nggak pernah lagi terlihat sholat tarawih atau sholat tahajudnya lagi, nggak pernah lagi dilihat baca Qur'annya lagi. Ini musiman. Nah, orang yang seperti ini berarti hanya ingin mendapatkan pahala musiman, tidak menunjukkan bahwasanya konsistensi ibadahnya. Maka ini menjadi sebab terhalangnya ibadah tersebut sampai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mungkin tetap dia mendapatkan pahala, hanya saja dia kurang mendapatkan keutamaan yang sempurna tadi. Jadi ibadahnya di bulan Ramadan dia mendapatkan keutamaan, tapi ketika dia mengistiqomahkan amalannya, dia termasuk orang yang lalai dari Allah Subhanahu wa taala. Sama halnya seperti tadi. Orang yang ingin haji yang mabrur, dia mungkin di hajinya dia bisa menjaga hal-hal seperti itu, tapi setelah dia haji tidak menjaga konsistensi ibadahnya sehingga membuat hajinya tidak jadi mabrur seperti itu. Maka yang tanda yang benar-benar kita terlihat, karena kita untuk menilai ini diterima atau tidaknya itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Tapi para ulama menyebutkan ada tandanya. Kalau orang yang benar jujur ibadahnya kepada Allah itu dia pasti menjaga keberlangsungan amalannya. Ya. Dia menjaga sholatnya setelah haji, dia menjaga lisannya. Ini diantara tanda jujurnya, bukan hanya seperti tadi kita sebutkan musiman. Jadi ketika Ramadan baru ibadah saja, ini tanda dia nggak jujur. Seandainya kalau dia jujur, dia akan terus menjaga amalan-amalan tersebut, bukan hanya sekedar musiman seperti itu. Jadi itu tanda yang jelas, mungkin bisa kita lihat dalam diri kita sendiri. Sudah benar nggak niat saya nih untuk Allah, hajinya benar nggak niatnya? Karena setelah haji itu harus ada berbarengan dengan keistiqomahan. Sholat lebih dijaga lagi, kemudian perkataan lebih dijaga lagi, perbuatan-perbuatan yang lainnya dalam hal ibadah harus lebih dijaga lagi. Seperti itu. Itu diantara tanda kejujuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sama-sama Bu, Masya Allah. Dan kita doakan semoga diantara kita yang sudah berhaji ini menjadi haji yang mabrur di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tetap kita jaga konsistensi ibadah kita. Baik, ada lagi? Ya, silakan Pak, Masya Allah. Yang masuk surga. Ya, apa lafaznya? Apa namanya? Ya. Ya. Mungkin saya belum connect ke ayatnya. Yang masuk surga itu orang-orang terdahulu, tapi adalah yang surat Al-Waqiah. Apa ayatnya? As-sabiqun itu. Apa? Sulatum minal awwalin.
Ya, apa namanya? eh, Pertama, orang-orang yang disebut dengan awalin di situ adalah apa namanya? Yang pertama masuk surga, bukan orang-orang yang terdahulu. Yang pertama masuk surga. Dan orang-orang yang diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan yang nanti akan membuka pintu surga itu adalah nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Eh, Ya mungkin dilihat dari tinjauan amalannya, orang-orang terdahulu itu keimanannya lebih kokoh gitu. Mungkin di antara mereka, kenapa Allah Subhanahu wa taala memperbanyak mereka di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala? Pertama mungkin karena keimanannya kepada Allah lebih kokoh. Kemudian juga bentuk ibadah mereka luar biasa juga di hadapan Allah. Tetapi yang perlu diketahui, sebab masuk surga itu adalah bukan karena dia umat terdahulu atau tidak. Karena umat terdahulu juga banyak melakukan keburukan. Bahkan ada yang langsung ditimpakan azab kepada mereka. Seperti misalnya kaum Nabi Lut yang udah diperingatkan berkali-kali jangan melakukan keburukan. Nah, ini langsung mereka jawab, keluarkan Lut dari kampung. Ya, mereka nggak mau diganggu dengan kebiasaan buruk mereka. Jadi setiap ada yang menyampaikan kebaikan mereka bunuh, setiap ada yang menyampaikan nasihat mereka usir. Nah ini diantara keburukan-keburukan mereka yang Allah langsung menimpakan bumi di mereka. Bahkan ada yang Allah tenggelamkan ke dalam bumi, bahkan ada yang Allah kirimkan banjir kepada mereka, bahkan ada yang Allah Subhanahu wa taala hukum mereka ditenggelamkan di laut, dan banyak sekali bentuknya. Ini menunjukkan bahwasanya umat terdahulu itu bukan jaminan untuk masuk surga, tetapi yang menjadi jaminan masuk surga itu adalah amal soleh. Yang masuk surga di antara mereka tentunya adalah umat yang mengikuti ajaran nabi-nabi mereka. Misalnya Nabi Nuh yang masuk surga yang memang mereka mengikuti ajarannya Nabi Nuh pada saat itu. Bukan orang yang semuanya udah ditenggelamkan di banjir itu nggak masuk surga semua gitu, karena mereka melanggar. Kemudian begitu juga dengan umatnya Nabi Ibrahim, umatnya Nabi Ismail, umatnya sampai dengan Nabi Muhammad SAW. Bahkan Nabi kita Muhammad SAW dalam hadis tentang syafaat itu kan semua umat nanti akan mendatangi nabi-nabi. Datang dulu ke Nabi Adam, wahai Adam, engkau adalah ayah kami, nabi pertama yang diutus oleh Allah. Saya tidak bisa memberikan syafaat. Datanglah kepada Nuh karena dia rasul pertama. Datang lagi kepada Nabi Nuh, nggak bisa memberikan syafaat. Datang kepada Ibrahim, datang kepada Nabi Ibrahim, nggak bisa lagi. Sampai akhirnya datang kepada Nabi Muhammad SAW untuk memberikan syafaat. Nabi SAW memberikan syafaat dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Nah artinya bukan jaminan orang terdahulu itu adalah masuk surga. Yang menjamin kita untuk masuk surga Allah Subhanahu Wa Taala dengan iman dan amal soleh. Ya, jadi kalau orang terdahulu juga dia membangkang, ya mereka juga jadi apa namanya bahan api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Ini juga menjadi contoh buat kita bahwasanya juga umat akhir zaman itu tidak menjamin semuanya udah langsung masuk surga, enggak. Ya, sama seperti umat terdahulu tadi. Jadi ada syarat yang harus kita kerjakan supaya kita mengerjakan dan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Yang memang Allah sebutkan iman dan amal soleh ini menjadi sebab utama seseorang itu meraih surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi nggak ada jaminan mau dia keturunan kolomrat, mau dia keturunan siapapun, mau dia keturunan orang terdahulu, itu nggak ada kaitannya dengan surga. Jadi yang bisa membeli surga itu adalah dengan apa yang kita lakukan dengan iman dan amal soleh. Innalladzina amanu wa amilus solihati lahum jannatun naim. Kata Allah, sesungguhnya orang yang beriman melakukan amal soleh, maka bagi mereka surga yang penuh dengan kenikmatan. Maka ini terus kita tingkatkan amalan kita, karena tidak ada yang bisa menjamin kita langsung masuk surga kecuali dengan apa yang Allah perintahkan kepada kita, seperti itu. Ada lagi? Ya. Ya. Ya.
Wallahu alam, bagaimana nanti proses kita mencari itu nggak dijelaskan gitu. Apa namanya? Tapi yang disebutkan dalam hadis itu ya prosesnya kita akan nanti datang satu-satu menuju nabi yang pernah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, nanti kita datang dulu kepada Nabi Adam dan meminta syafaat kepada beliau. Engkau adalah nabi pertama, berikan kami syafaat. Kata Nabi Adam, nggak bisa. Ya, kita nggak bisa nanti misalnya datang sana, mana nabi ini, tidak disebutkan bagaimana nanti kita bisa mengenalinya. Tapi yang jelas dalam lafaz hadis tersebut, ya kita nanti pasti akan mendatangi satu-satu itu untuk meminta syafaat sampai akhirnya kita datang kepada Nabi Muhammad. Dan orang yang bisa diberikan syafaat oleh Nabi Muhammad itu adalah umatnya. Semua mungkin bisa mengaku sebagai umat Nabi Muhammad SAW, tetapi yang paling bisa mendapatkan syafaat itu adalah mereka yang senantiasa mengamalkan sunnah Nabi SAW, dan mereka akan memiliki tanda khusus nanti yang bisa dikenali. Kalau orang yang tidak mengamalkan sunnah, mereka akan dijauhkan dari syafaat Nabi SAW. Sama seperti nanti datang ke telaganya Rasul itu, ada orang yang haus dan ingin minum di sana dan terusir. Kenapa? Karena mereka adalah orang yang melakukan amalan-amalan yang tidak dikerjakan oleh Nabi semasa hidup Nabi SAW. Jadi nanti ada yang terusir. Ada juga yang tidak mendapatkan syafaat Nabi. Mereka siapa? Seperti yang tadi kita sebutkan, orang yang mengerjakan amalan yang tidak dikerjakan atau yang tidak dicontohkan oleh Nabi, lalu dia kerjakan di masa sekarang. Ini kan kita jadi umat Nabi nih. Nabi dulu nggak pernah ngerjain dan bahkan nggak pernah merintahin, tapi kita kerjakan. Mereka adalah orang-orang yang jauh daripada syafaat Nabi SAW. Jadi syaratnya untuk mendapatkan syafaat Nabi itu ya benar-benar kita melaksanakan sunnahnya, apa yang diperintahkan, apa yang yang dikatakan oleh Nabi SAW, dan memang ada contohnya dari beliau, kita kerjakan. Karena itu syaratnya. Dan itulah yang para ulama sebutkan kenapa mereka terusir dari telaganya Nabi. Ya karena dalam lafaz hadis itu disebutkan karena mereka itu melakukan amalan yang tidak pernah dikerjakan oleh Nabi SAW, sehingga mereka terusir dan akhirnya jauh dari Nabi. Dan kita tidak ingin seperti itu. Maka apa yang harus kita lakukan? Maka pelajari tentang sunnah Nabi SAW, bagaimana bentuk amalan-amalan yang diperintahkan. Karena ketika kita mencukupi dengan apa yang Nabi SAW contohkan, sebenarnya itu sudah cukup buat kita. Jadi tidak perlu lagi membuat amalan-amalan yang tidak dikerjakan oleh Nabi, karena itu malah menjauhkan kita dari apa? Dari syafaat dan juga dari telaganya Nabi SAW. Gitu. Itu sudah mencukupi sekali buat kita supaya bisa mendapatkan syafaat dari Nabi, mencukupkan dengan sunnahnya. Ya, cukup ya insyaallah. Ada lagi? Ya, udah cukup ya. Ya, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita semua termasuk umat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diberikan syafaat nanti oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian yang mendapatkan keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa taala, baik dari pengampunannya, kemudian surga-surganya diberikan kepada kita. Dan satu hal, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang yang bermajelis di majelis ilmu seperti ini atau memiliki teman-teman yang soleh, mereka bisa memberikan syafaat antara satu dengan yang lainnya. Dalam hadis sahih dalam riwayat Muslim itu, akan ada di antara kita nanti misalnya yang Allah Subhanahu wa taala masukkan di dalam surga lebih dahulu, dan dia dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga itu karena mungkin amalannya yang luar biasa. Lalu dia meminta kepada Allah, ya Allah, saya punya teman dulu, dia sholat bersama saya, kemudian dia haji bersama saya, umrah bersama saya, artinya melakukan ibadah bersama-sama. Ya, dia bermajelis ilmu bersama saya. Apa yang dia minta di hadapan Allah? Dalam hadis Muslim dia sebutkan, akhriju man araftum, kata Allah, keluarkan siapa saja yang engkau kenal. Jadi akan ada orang yang lebih dahulu masuk surga, kemudian diberikan oleh Allah keutamaan untuk mengeluarkan siapa saja yang dia kenal. Kemudian dikeluarkanlah satu persatu orang yang dia kenal, subhanallah. Dan inilah yang kita harapkan bermajelis seperti ini, jemaah yang dimuliakan Allah. Barangkali nanti ada yang duluan kita dimasukkan oleh Allah ke dalam surga, bisa membantu kita yang sedang kesusahan di dalam neraka, seperti itu. Jadi nasihat saya pribadi, jangan pernah bosan untuk berteman dengan orang-orang soleh, kemudian bermajelis ilmu, kemudian beribadah bersama. Ini diantara keutamaan nanti yang bisa diraih di akhirat kelak.
Dan ini yang kita harapkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala nanti. Baik, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.